Yamaha buka lembar baru dengan mesin V4 di MotoGP Misano 2025. Sirkuit Misano menjadi saksi sejarah baru bagi Yamaha Motor Racing. Pada Kamis 11 September 2025, Yamaha akhirnya memperkenalkan motor revolusioner mereka, YZR M1 bermesin V4, yang selama lebih dari 1 tahun terakhir dikembangkan secara tertutup. Langkah ini bukan sekedar peluncuran motor baru, melainkan sebuah pernyataan tegas. Yamaha siap meninggalkan keterbatasan mesin 4 silinder segaris yang selama ini menjadi ciri khas mereka demi kembali merebut tahta MotoGP. Motor dengan livery biru khas Yamaha itu langsung mencuri perhatian ketika diperlihatkan ke publik. Aura kebanggaan dan harapan terpancar, bukan hanya dari para pembalap, tetapi juga dari seluruh jajaran tim teknis yang telah menguras tenaga dan pikiran demi menghadirkan mesin baru ini. Uji coba perdana dalam balapan resmi akan dilakukan oleh Augusto Fernandes, pembalap penguji Yamaha. Baginya, momen gini menjadi kehormatan besar sekaligus tantangan yang penuh tekanan. Saya sangat bersemangat balapan dengan motor baru ini. Ini bukan hanya tentang uji coba, tapi tentang membawa masa depan Yamaha ke lintasan, ungkap Fernandes dengan mata berbinar. Ia menegaskan akhir pekan di Misano ini akan menjadi titik krusial, bukan untuk mencari kemenangan, melainkan untuk memahami karakter asli motor V4 dalam kondisi balapan nyata, berdampingan dengan para rival MotoGP. Dalam perjalanannya, Fernandes tidak bekerja sendirian. Yamaha mendatangkan sosok yang sudah sangat akrab dengan karakter mesin V4, Andrea Dovizioso, mantan pembalap Ducati yang kini menjadi penguji sekaligus penasihat performa. Kehadiran Dovizioso menjadi penopang penting. Pengalamannya menunggangi Desmosed V4 selama 7 musim penuh menjadikannya gudang ilmu yang tak ternilai. Dovizioso sendiri mengaku terkesan sejak pertama kali mencoba purwarupa mesin V4 Yamaha. Sejak uji coba pertama di Malaysia, saya langsung merasakan potensi besar motor ini. Setiap kali saya kembali ke lintasan, perasaan itu semakin kuat. Kita memang masih jauh dari sempurna, tapi arah yang kami tuju jelas dan menjanjikan, tuturnya dengan penuh optimisme. Tak hanya itu, hubungan kerjasama antara Dovizioso dan Fernandes juga berjalan sangat erat. Keduanya berbagi umpan balik yang mirip, membangun kepercayaan satu sama lain, dan menciptakan harmoni yang jarang ditemui dalam program pengembangan besar. Ada rasa saling menghargai dan semangat bersama untuk membawa Yamaha kembali ke papan atas MotoGP. Namun motor sehebat apapun tetap membutuhkan sentuhan insinyur terbaik. Di balik layar, sosok penting lain hadir, yaitu Massimo Bartolini, Direktur Teknik Yamaha Factory Racing. Mantan pakor Ducati ini menjadi jembatan antara filosofi Jepang dan pendekatan teknis Eropa. Bartolini menegaskan, tujuan utama akhir pekan ini bukan sekedar mengejar catatan waktu, melainkan memahami secara mendalam bagaimana motor V4 bekerja dalam balapan. Kami menciptakan paket yang koheren, tenaga, sasis, dan aerodinamika yang saling mendukung. Di Misano, kami ingin memvalidasi semua asumsi inti kami. Ini bukan tentang hasil instan, melainkan proses belajar untuk jangka panjang, ucap Bartolini dengan nada penuh keyakinan. Suasana di garasi Yamaha terasa berbeda. Ada campuran antara kegugupan dan antusiasme. Para mekanik bekerja dengan penuh kehati-hatian. Insinyur sibuk mencatat data, sementara para petinggi tim terus berkoordinasi. Semua menyadari, inilah langkah pertama menuju masa depan. Setelah balapan akhir pekan ini, program pengujian berlanjut ke tes resmi IRTA pada Senin 15 September 2025. Juga di Misano. Kali ini, giliran dua pembalap utama Fabio Quartararo dan Alex Rins yang akan menjajal YZR M1 V4. Masukan mereka sangat vital, karena hanya dengan pengalaman bertarung di level tertinggi, Yamaha bisa menentukan apakah V4 benar-benar akan menjadi senjata utama pada musim 2026. Meski begitu, Yamaha tidak gegabah. Keputusan akhir soal apakah mesin V4 akan menggantikan inline-4 legendaris mereka musim depan masih menunggu evaluasi lengkap. Semua data, baik dari Fernandes, Dovizioso maupun Quartararo dan Rins, akan dipelajari secara detail. Yang jelas, momentum ini di Misano 2025 telah menjadi tonggak penting. Titik balik di mana Yamaha berani mengambil resiko besar demi menggapai masa depan yang lebih cerah di MotoGP. Di tengah hiruk-pikuk persaingan teknologi, ada rasa haru dan bangga. Para penggemar Yamaha tahu, perjalanan ini masih panjang dan penuh rintangan. Namun melihat semangat yang ditunjukkan tim, ada keyakinan yang tumbuh bahwa Yamaha dengan mesin V4 bisa kembali menjadi kekuatan yang menakutkan, seperti masa-masa kejayaan mereka dahulu.
Fabio Quartararo berani duel dengan Marc Marquez, bikin bos Yamaha bangga dan terkejut. Balapan sprint MotoGP Katalan 2025 menjadi panggung drama penuh emosi, adrenalin, dan ketegangan sejak lampu start padam. Di tengah sorakan puluhan ribu penonton di tribun, Fabio Quartararo tampil mengejutkan dengan aksi berani dan penuh determinasi. Meski akhirnya harus puas finish di posisi kedua, keberaniannya dalam menghadapi tekanan hebat dari Marc Marquez dan Pedro Acosta membuat bos Yamaha Paulo Pavesio terkejut sekaligus bangga. Quartararo memulai balapan dari posisi kedua. Start yang dilakukannya cukup baik, namun sejak tikungan pertama, ancaman nyata datang dari Marc Marquez. Sang legenda Ducati Lenovo langsung menempel ketat, memberikan tekanan luar biasa kepada Quartararo. Publik pun dibuat terpukau ketika keduanya terlibat dalam duel epik, saling overtake, dan adu strategi di lintasan Catalunya yang terkenal teknis dan sulit. Dalam duel itu, terlihat jelas bagaimana Quartararo berusaha mengerahkan segala kemampuan Yamaha YZR M1 untuk menahan gempuran Marquez. Motor Yamaha yang belakangan sering disebut kalah kencang di trek lurus, ternyata bisa dipacu dengan penuh percaya diri oleh Quartararo. Ketegangan semakin memuncak ketika Pedro Acosta, bintang muda Red Bull KTM, ikut masuk dalam pertarungan. Kini bukan hanya duel, tetapi pertempuran tiga arah yang penuh drama. Quartararo sempat beberapa kali hampir kehilangan posisinya akibat serangan ganda Marquez dan Acosta. Namun, keberanian dan ketenangannya membuatnya tetap bisa bersaing di barisan terdepan. Setiap kali Marquez mencoba menyelinap, Quartararo merespon dengan manuver tegas. Setiap kali Acosta mengintai celah, Quartararo menutup jalurnya dengan presisi. Sorakan penonton semakin menggema setiap kali tiga pembalap itu bersisian di tikungan. Namun pada akhirnya, pengalaman dan agresivitas Marquez kembali berbicara. Di pertengahan balapan, Marquez berhasil melewati Quartararo dengan manuvernya yang khas, yang berani dan nyaris mustahil. Quartararo sempat mencoba membalas, tetapi kecepatan dan kestabilan Ducati membuatnya harus mengakui keunggulan Marquez. Meski begitu, Quartararo tetap menjaga konsistensinya dan memastikan dirinya tetap bertahan di posisi kedua. Drama semakin menjadi ketika Alex Marquez yang sebelumnya memimpin balapan dengan gaps cukup jauh mengalami crash menjelang laps terakhir. Kejadian itu seolah menjadi titik balik yang memastikan Marc Marquez keluar sebagai juara. Quartararo pun akhirnya finish di posisi kedua, sementara Fabio Di Giannantonio sukses merebut podium ketiga. Bagi Quartararo, podium kali ini terasa berbeda. Bukan sekedar hasil, tetapi juga tentang keberanian menghadapi tekanan dari salah satu pembalap terbaik sepanjang masa. Itu duel yang sangat sulit. Marc benar-benar luar biasa, tapi saya mencoba bertahan sekuat mungkin. Motor kami masih punya keterbatasan, tapi saya bangga bisa bersaing di level itu, ungkap Quartararo setelah balapan dengan wajah penuh peluh namun tersenyum lega. Reaksi emosional juga datang dari kubu Yamaha. Paulo Pavesio selaku manajer Yamaha Racing terlihat tegang sepanjang jalannya duel. Dalam wawancara setelah balapan, ia mengaku jantungnya hampir copot saat menyaksikan aksi Quartararo melawan Marquez. Saya benar-benar terkejut. Fabio menunjukkan keberanian luar biasa. Bahkan ketika motornya tidak dalam kondisi paling unggul, ia berjuang mati-matian dan itu membuat saya sangat bangga, ujar Pavesio dengan wajah lega bercampur bahagia. Balapan sprint Katalan 2025 ini pun meninggalkan kesan emosional yang mendalam. Bagi para penggemar Yamaha, hasil podium kedua ini seolah menjadi tanda bahwa semangat juang Quartararo masih menyala terang. Meski belum bisa mengalahkan dominasi Ducati, keberanian Quartararo melawan Marquez di lintasan membuktikan bahwa dirinya masih layak diperhitungkan. Di sisi lain, bagi Quartararo pribadi, duel ini menjadi bukti bahwa ia mampu mengatasi tekanan. Meski motornya dianggap inferior, keberaniannya membuat banyak pihak kembali mengingat masa-masa ketika ia menjadi juara dunia. Podium Catalunya seolah menjadi pengingat. Quartararo masih punya jiwa petarung dan mental juaranya tidak pernah pudar. Balapan ini akhirnya tercatat bukan hanya tentang siapa yang juara, tetapi juga tentang bagaimana seorang Fabio Quartararo mengembalikan rasa bangga Yamaha dan para pendukungnya. Marquez mungkin keluar sebagai pemenang, tetapi aksi Quartararo di Catalunya membuktikan satu hal. Keberanian sejati terkadang lebih berharga daripada sekedar kemenangan. Yamaha resmi umumkan debut mesin V4 di MotoGP 2025, era baru segera dimulai. Akhirnya teka-teki panjang yang selama ini menyelimuti Yamaha terjawab sudah.
Pabrikan asal Jepang tersebut secara resmi mengonfirmasi bahwa prototipe mesin V4 mereka, yang selama ini menjadi bahan perbincangan hangat di pedok, akan melakukan debut pada seri MotoGP San Marino 2025 di sirkuit Misano, Italia pada tanggal 12-14 September 2025. Debut ini akan menandai babak baru dalam sejarah Yamaha, sekaligus menjadi titik balik yang bisa menentukan masa depan mereka di ajang MotoGP. Motor dengan kode M1 V4 tersebut akan pertama kali turun ke lintasan balap bukan bersama pembalap utama, melainkan melalui tangan pembalap uji mereka, Augusto Fernandez, yang akan mendapat kesempatan tampil sebagai wildcard. Keputusan ini cukup mengejutkan. Pasalnya, banyak yang memperkirakan bahwa mesin V4 Yamaha baru akan terlihat pertama kali di MotoGP Jepang di Motegi, markas besar Yamaha. Namun, justru Misano dipilih sebagai panggung pembuka. Menurut Yamaha, langkah ini bukan sekedar strategi teknis, melainkan juga sebuah pernyataan bahwa mereka serius menatap masa depan. Direktur Pelaksana Yamaha Racing, Paulo Pavesio, bahkan menyampaikan kabar ini dengan penuh antusias. Akhirnya saya punya berita penting untuk dibagikan. Untuk Misano, kami menargetkan agar Augusto Fernandez membalap dengan prototipe M1 bermesin V4. Ini adalah tanda nyata dari komitmen kami terhadap masa depan. Kami terus berjuang dengan tekad memberikan yang terbaik setiap akhir pekan balapan. Terima kasih kepada semua pihak yang mendukung kami, dan kami harap bisa melihat Anda di Barcelona, ujar Pavesio dengan penuh optimisme. Kehadiran motor baru ini bukan sekedar soal teknologi, tetapi juga tentang identitas Yamaha di masa depan. Selama bertahun-tahun, Yamaha identik dengan mesin inline 4 crossplan yang terkenal memiliki suara khas, tenaga halus, dan performa legendaris yang turut mengantar Valentino Rossi meraih kejayaan. Namun era itu tampaknya akan segera berakhir. Dengan hadirnya mesin V4, Yamaha siap menutup bab panjang sejarah tersebut demi membuka lembaran baru yang lebih kompetitif. Debut M1 V4 di Misano juga menjadi langkah percepatan dari rencana awal. Yamaha menargetkan motor ini benar-benar siap digunakan untuk balapan reguler mulai musim MotoGP 2026. Tetapi sebelum sampai ke sana, mereka ingin memastikan bahwa prototipe ini mampu bersaing dengan dominasi motor-motor Eropa seperti Ducati, Aprilia, maupun KTM, yang memang menggunakan konfigurasi mesin serupa. Tak kalah menarik, setelah balapan San Marino usai, bintang utama Yamaha, Fabio Quartararo, dijadwalkan akan mencoba langsung motor M1 V4 dalam sesi tes pasca balapan hari Senin. Uji coba ini akan menjadi momen krusial karena masa depan Quartararo di Yamaha sangat bergantung pada performa mesin baru tersebut. Jika motor ini terbukti kompetitif, peluang Yamaha untuk mempertahankan sang juara dunia 2021 bisa terbuka lebar. Sebaliknya, jika hasilnya mengecewakan, masa depan Quartararo bersama Yamaha bisa kembali menjadi tanda tanya besar. Sejauh ini, Yamaha sebenarnya sudah beberapa kali melakukan pengetesan internal pada mesin V4 mereka. Namun tidak ada data resmi maupun catatan waktu yang diumumkan kepada publik. Hal ini menambah rasa penasaran, sekaligus memperbesar tensi menjelang debut resmi di Misano. Bagi Yamaha, langkah ini bukan sekedar menghadirkan motor baru. Ini adalah simbol tekad mereka untuk bangkit dari keterpurukan beberapa musim terakhir, di mana mereka kesulitan menyaingi pabrikan Eropa yang berkembang pesat. Misano pun bukan hanya akan menjadi arena persaingan perebutan juara jua, tetapi juga panggung sejarah di mana Yamaha memulai era baru dalam perjalanan panjangnya di MotoGP. Jika benar Yamaha beralih total ke konfigurasi V4, maka era mesin inline 4 crossplan yang melegenda akan ditutup. Sebuah mesin yang dulu begitu erat dengan nama Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, hingga Maverick Vinales, kini perlahan harus digantikan demi ambisi untuk kembali bersaing di puncak dunia balap motor MotoGP. MotoGP San Marino 2025 bukan hanya akan menjadi tontonan biasa. Bagi para pecinta balap, inilah momen emosional di mana sebuah warisan berakhir dan harapan baru dilahirkan. Yamaha tidak hanya datang dengan motor, tetapi juga dengan mimpi besar, mengembalikan kejayaan yang sempat hilang dan membuktikan bahwa mereka masih pantas diperhitungkan di level tertinggi dunia balap motor.